Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru semua, calon ASN P3K? Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai situational judgment test, atau yang paling umum itu adalah tes observasi diri ya teman-teman. Nah, kemarin sudah saya bahas apa itu situational judgment test. Bisa tonton video saya yang sebelumnya ya, bagi yang belum tonton biar lebih enak belajarnya. Nah, soal ini agak sedikit berbeda dengan soal sebelumnya ya. Tapi sebelum masuk, saya mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman ya. Ada Para Guru, Muhammad Daniel, dan Facebook saya ada Puang Dani Albustan, bisa di follow di sana. Baik, ini agak berbeda dari soal yang kemarin. Kalau soal yang kemarin itu soalnya agak ahots ya, saya bikin agak ahots. Kalau yang ini agak gampang tapi susah. Agak susah tapi gampang juga ya. Tapi ini memerlukan analisa yang baik untuk mengambil keputusan. Tapi ini tidak keluar dari kisi-kisi situational judgment test itu sendiri, atau diberikan situasi sederhana ya untuk dipecahkan masalahnya, apa yang perlu dilakukan dan sebagainya. Ya, tidak keluar dari kompetensi teknis, kinerja, dan latar belakang, yang mana latar belakang itu terkait dengan bullying, kekerasan, nafsa, dan sebagainya. Saya kira teman-teman kalau sudah tonton video sebelumnya pasti tahu itu. Ini dia soalnya. Ada guru yang berhalangan hadir. Anda adalah guru yang mengampu mata pelajaran yang sama. Tindakan Anda: A. Saya berinisiatif untuk menggantikannya. B. Saya memberikan tugas pada siswa-siswa yang diampu. C. Saya memberikan kebebasan pada para siswa. Dan D. Saya menyampaikan tugas yang diberikan guru tersebut. Nah, kira-kira yang mana? Agak mudah ya, kelihatan agak mudah ya teman-teman. Tapi ini menjebak loh. Jadi harus hati-hati. Nah, kalau saya, teman-teman bisa juga kunci dulu jawabannya, bisa latihan-latihan sendiri dulu, kunci, baru lanjutkan videonya ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat atau memiliki poin tertinggi adalah opsi A, karena seperti yang kita sepakati bersama, yang kita ketahui bersama bahwa observasi itu tidak ada jawaban benar dan salah, cuman ada nilai tertinggi dan terendah. Dia mirip dengan sosiokultural dan mirip juga dengan wawancara. Jadi usahakan dapat nilai yang tertinggi, jangan malah yang terendah atau hanya monoton di tengah-tengah. Itu akan susah bersaing karena perankingan ya teman-teman. Sistemnya ranking, tidak ada PG tapi ranking ya. Jangan sampai hanya 7 formasi Anda ranking 8. Oke, jangan ya. Baik, yang opsi B, saya memberikan tugas pada siswa-siswa yang diampu. Nah, ini bagus juga, tapi agak kurang nyambung ya. Karena yang dibutuhkan di sini adalah inisiatif Anda melihat situasi yang ada di sekitar Anda, di tempat kerja Anda. Ini kan gurunya tidak datang. Yang paling tepat itu adalah berinisiatif untuk menggantikannya. Kalau ini teman-teman, ini dulu, opsi A dulu, baru ke B. Setelah kita punya inisiatif, baru kita kasih tugas ya, seperti itu. Jadi saya anggap ini kurang tepat, bagus tapi kurang tepat ya, masih di bawah nilai A. Untuk opsi C, saya memberikan kebebasan kepada para siswa. Ini tidak boleh ya, jangan sampai ribut siswanya. Sekarang siswa zaman sekarang itu benar-benar tidak boleh dikasih kebebasan sepenuhnya. Ada yang berkelahi dan sebagainya. D. Saya menyampaikan tugas yang diberikan guru tersebut jika ada. Nah, ini juga
berawal dari inisiatif dulu, baru sampai ke sini teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah menggantikannya dulu. Nanti di dalam baru kita bisa lihat apakah ada tugas atau tidak, seperti itu. Bagi yang kurang sependapat boleh berkomentar, kita diskusi ya teman-teman. Saya tidak menggurui teman-teman sekalian. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Bagaimana Anda menangani tindakan perundungan di antara bawahan Anda? A. Saya tidak mencampuri urusan mereka. B. Saya memberikan sanksi bagi para pelaku. C. Saya tidak membiarkan hal itu terjadi. Ini salah sedikit. D. Saya maklumi hal tersebut. Nah, kira-kira menurut teman-teman nilai tertinggi ada di mana nih? Pada saat Anda ditanya bagaimana Anda menangani tindakan perundungan di antara bawahan Anda. Oke, kita lihat. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi C, teman-teman. Saya pasti akan memberinya sanksi karena perundungan itu sangat dilarang keras. Tidak boleh ada perundungan. Baru-baru ini sudah terjadi di Cilacap, viral, yang sangat luar biasa bullyingnya teman-teman. Nah, itu tidak boleh. Kita lihat yang opsi A, saya tidak mencampuri urusan mereka. Ini atasan yang kurang bagus ini. Atasan itu harus tahu kondisi bawahannya. Sama dengan kita, guru harus tahu kondisi siswa kita ya. Tidak boleh AGP, tidak boleh bermasa bodoh. Nah, selanjutnya saya tidak membiarkan hal itu terjadi. Nah, ini sudah terjadi. Anggap saja ini sudah terjadi perundungan. Bagaimana menangani tindakan perundungan? Ya, memang tidak boleh dibiarkan, tapi ini pertanyaannya itu sudah terjadi. Yang diminta adalah solusi Anda, bukan pendapat ya. Selanjutnya saya memaklumi hal tersebut. Tidak ada ya, perundungan tidak ada yang dimaklumi. Perundungan itu dilarang keras, jadi jangan sama sekali terlibat dalam hal perundungan atau melakukan pembiaran ke perundungan, itu tidak boleh sama sekali. Semoga dipaham Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda memiliki karyawan-karyawan yang berbeda latar belakang agama dan budaya. A. Saya menghormati keberagaman. B. Saya mendahulukan karyawan yang sama latar belakang. C. Saya tidak peduli dengan perbedaan tersebut. D. Itu menjadi hal yang baik untuk bisa bertukar pikiran. Nah, tidak menutup kemungkinan di sekolah kita juga ada perbedaan latar belakang agama dan budaya. Baik, kita lihat jawaban yang tepat. Jadi jawaban terbaik menurut saya adalah opsi D ya teman-teman. Itu menjadi hal baik untuk bisa bertukar pikiran. Ini menurut saya jawaban yang paling tinggi poinnya. Kalau opsi A itu sudah bagus menurut saya, sudah sangat bagus. Dia bisa menghormati keberagaman. Tapi ini lebih bagus lagi, lebih ke arah positif lagi. Dia punya nilai plus ya, bukan hanya menghormati tapi ada hal positif yang bisa diambil di sana, seperti itu. Yang opsi B, saya mendahulukan karyawan yang sama latar belakang. Nah, ini sudah melanggar, tidak boleh ya. Berarti dia orangnya intoleran. Dinilai intoleran ya. Saya tidak peduli dengan perbedaan tersebut. Nah, ini bagus juga tapi terkesan agak agak cuek ya. Saya tidak peduli. Dia sebenarnya tidak peduli dengan latar belakang dan keberagaman yang ada di sana. Ini juga sudah bagus menurut saya, tapi masih lebih bagusan A ya, kalau seandainya tidak ada opsi D, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Saat saya mengerjakan tugas, saya membutuhkan A. Suasana yang tenang akan sangat mendukung kinerja saya. B. Suasana ramai akan menjadi asik dan menyenangkan. C. Suasana tidak mempengaruhi kinerja saya. D. Saya tidak bisa memilih suasana yang tepat. Nah, kira-kira yang mana menurut teman-teman jawaban yang terbaik? Baik, jadi menurut saya adalah opsi
C ya, jawaban yang memiliki poin tertinggi teman-teman. Nah, kita lihat satu persatu pembahasannya. Suasana yang tenang akan sangat mendukung kinerja saya. Ini kalau masih ada kata suasana baik itu ramai, baik itu senang, berarti dia belum bisa bekerja dalam kondisi apapun itu. Sedangkan pegawai itu dituntut untuk bisa bekerja dalam suasana, situasi, dan kondisi apapun itu ya teman-teman. Integritas atau bisa juga militan ya. Karyawan yang disuka itu adalah pegawai yang disuka itu adalah pegawai yang militan, tidak terpengaruh dengan suasana seperti itu. Suasana itu kan banyak, ada suasana hati, bisa jadi masalah rumah tangga, masalah apalah dan sebagainya, masalah percintaan, itu bisa membuat suasana hati menjadi kacau dan susah untuk bekerja. Nah, yang opsi C, dia tidak terpengaruh sama sekali oleh suasana, tidak mempengaruhi kinerjanya. Ini asli profesional teman-teman. Selanjutnya opsi D, saya tidak bisa memilih suasana yang tepat. Ini sakit ini, tidak bisa memilih suasana yang tepat. Bercanda ya. Jadi jawaban terbaik menurut saya adalah opsi C. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Baik, kita lihat soal berikutnya. Cara Anda menangani siswa yang murung akibat sering dibully adalah: A. Saya membiarkan dia tenang. B. Saya menghubungi wali kelasnya. C. Saya melaporkan pelaku pada guru BP agar mereka dihukum. D. Saya melakukan pendekatan personal agar ia tidak merasa buruk. Kira-kira yang mana jawaban yang memiliki nilai tertinggi? Kita lihat jawaban saya. Nah, jawaban saya ada di opsi D ya teman-teman. Nah, baik, kita kupas satu persatu. Saya membiarkan dia tenang. Kalau membiarkan dia tenang itu kesannya melakukan tidak memperdulikan teman-teman. Dia membiarkan saja. Padahal ini dia sudah murung di sini. Siswanya suka murung karena sering dibully. Ya, kalau ini kurang tepat ya. Jadi saya anggap kurang tepat. Yang B, saya menghubungi wali kelasnya. Ini juga bagus, tapi masih lebih bagus yang opsi D, karena semua guru dituntut sebenarnya untuk dekat dengan siswanya, bukan hanya wali kelas saja teman-teman. Selanjutnya yang opsi C, saya melaporkan pelaku pada guru BP agar mereka dihukum. Ini saya anggap kurang bagus juga. Lebih bagus opsi D, karena memang sih tugas utamanya guru BP itu, tapi kita semua sebagai guru sudah dibekali ilmu konseling ya. Kita semua dituntut untuk bisa melakukan konseling ke siswa-siswi kita yang bermasalah seperti itu. Jadi tidak harus guru BP melulu atau wali kelasnya. Kalau mau bagus aturannya, seandainya tidak ada opsi D, itu sebaiknya ke wali kelas dulu. Kalau wali kelas sudah angkat tangan, baru ke BP, seperti itu. Kalau BP juga, ya saya pikir BP tidak akan angkat tangan ya. Oke, kalau memang angkat tangan ya ke kesiswaan, wakase kesiswaan. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Saat menyampaikan materi, Anda lebih sering A. Duduk di atas meja, B. Berdiri di depan kelas, C. Berkeliling ke meja siswa-siswi, D. Melihat buku petunjuk agar tidak keliru. Nah, kira-kira Anda berada di tipe yang mana? Ini agak menjebak juga loh teman-teman. Dia menilai kinerja kita ya, berada di kinerja atau kompetensi teknis bisa juga. Nah, jadi jawaban yang terbaik menurut saya adalah berdiri di depan kelas. Kita lihat satu-satu kenapa saya memilih ini sebagai jawaban yang memiliki poin tertinggi. Yang pertama opsi A, duduk di meja guru.
Duduk di meja guru, memang banyak guru yang saya lihat suka melakukan hal ini. Selain posisinya lebih bagus, lebih enak, kemudian dia lebih santai ya. Bahkan dosen saya ada yang seperti ini. Tapi ini kurang bagus ya. Karena kita biasanya menegur siswa kita tidak boleh duduk di atas meja. Yang boleh diduduki hanya bangku dan sebagainya. Masa kita yang duduk di atas meja? Selanjutnya berkeliling ke meja siswa-siswi. Nah, ini juga sangat bagus. Ini metode lama yang diakui sampai sekarang itu efektif. Tapi bukan bukan pada saat menyampaikan materi. Ini pada saat kita sudah menyampaikan materi, menyampaikan apa yang harus dilakukan, baru kita jalan mengontrol siswa kita. Sebaiknya berkeliling ke meja siswa-siswi, tinggal mengontrol, bukan lagi menyampaikan materi seperti itu, teman-teman. Ini sangat bagus tapi kurang tepat. Maksudnya masih ada yang lebih bagus daripada ini. Melihat buku petunjuk agar tidak keliru. Nah, ini kalau melihat buku petunjuk agar tidak keliru, itu dia sebenarnya dilakukan sebelum menyampaikan materi, sedangkan di soal atau di pertanyaannya adalah saat menyampaikan materi. Makanya ini kurang tepat juga, teman-teman. Inilah yang paling tepat menurut saya. Ya, kalau saya sering berkeliling, jujur. Saya orang yang paling rajin mungkin di sekolah saya, berkeliling mengontrol siswa pada saat saya selesai menyampaikan materi. Tapi kalau saya sedang menyampaikan materi, saya di depan kelas agar semuanya fokus ke depan. Meskipun kadang diubah bentuk mejanya seperti itu, teman-teman. Ya, kadang guru menegur saya, kok tidak capek ya jalan terus Pak kalau saya lagi keliling. Tapi tidak ya, saya pikir tidak, demi ketertiban. Dan siswa juga suka saat mereka lebih termotivasi saat kita berjalan. Mereka merasa diawasi dan merasa diperhatikan seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda berhalangan hadir disebabkan beberapa hal. A. Saya menitipkan tugas untuk para murid. B. Saya memberikan kebebasan pada para murid. C. Saya meminta guru lain untuk menggantikan saya. D. Saya akan menggantinya di lain waktu. Nah, ini jadi soal situation and judgment test itu memang kita seolah-olah ditempatkan di suatu situasi yang agak rumit, dan kita dibutuhkan untuk memecahkan masalah itu sebaik mungkin ya. Sekarang dia berada di situasi yang dia tidak sempat hadir ya, berhalangan hadir. Kira-kira yang mana yang terbaik, teman-teman? Jadi jawaban yang tepat menurut saya adalah opsi C ya. Saya minta guru lain menggantikan saya. Teman-teman kalau kurang sepakat boleh berkomentar, kita sharing ya. Saya akan sertakan alasannya. Yang pertama, yang opsi A, menitipkan tugas untuk para murid. Kalau zaman sekarang saya kira tidak cocok, teman-teman, untuk menitipkan tugas ke murid ya. Sekarang itu siswanya itu aktif semua. Bahkan pada saat gurunya ada saja di kelas, mereka berkelahi, mereka keluar masuk dan sebagainya. Pokoknya banyak yang terjadi kalau gurunya tidak ada di kelas. Jadi ini saya anggap kurang efektif, teman-teman. Beda dengan zaman saya dulu, oke. Kami dulu memang betul-betul takut sama guru ya. Kalau ketua kelas sudah pesan, tulis ini atau kerjakan ini, kami tidak ada lagi yang berani keluar. Nanti dicatat sama ketua kelas. Tidak boleh. Kalau sekarang tidak cocok ya untuk menitipkan kepada siswa. B. Saya memberikan kebebasan pada murid. Ini apalagi, ini lebih parah ya. Saya minta guru lain menggantikan. Nah, inilah yang cocok di zaman sekarang. Kalau kita berhalangan hadir, usahakan kita minta bantuan ke teman guru kita yang lain. Kalau di SD itu guru kelas, saya yakin guru kelasnya itu pasti lebih ada honorer di sana.
atau teman-teman ASN yang kita anggap dekat bisa membantu kita, atau tetangga kelas dengan kita bisa membantu kita mengontrol kelas kita. Kalau yang opsi D, saya akan menggantinya di lain waktu. Bukan di lain waktu ya, yang diinginkan pada saat yang sekarang ini, bukan di lain waktu. Jadi ini kurang bagus juga. Oke teman-teman, semoga dipaham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Saya menggunakan sosial media untuk A. mencurahkan hati dan pikiran saya, B. berbagi pengalaman hidup, C. menceritakan kisah saya dan orang lain, D. saya tidak menggunakan sosial media. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ini agak mirip ya pilihannya. Kita tidak tahu betul yang mana jawaban yang paling bagus. Nah, kalau menurut saya jawaban yang tepat adalah opsi B, yaitu berbagi pengalaman hidup. Kalau opsi A itu bagus, tapi kalau kita terlalu banyak mencurahkan hati dan pikiran, itu bisa jadi biasanya banyak yang tidak sependapat dengan kita. Kemudian kalau terlalu banyak curhat dianggap lebay. Kalau berbagi pengalaman hidup saya pikir bagus ya, karena guru terbaik adalah pengalaman hidup. Ya, berbagi pengalaman hidup itu banyak, bisa berbagi pengalaman hidupnya Nabi, tokoh-tokoh, pengalaman hidup kita sendiri yang positif. Yang negatif juga boleh, karena itu bisa menghindarkan orang dari apa yang kita alami ya. Menceritakan kisah saya dan orang lain, menceritakan kisah dan orang lain ini lebih gimana ya, agak kurang keren sih. Bukan persoalan keren dan keren ya, menceritakan kisah saya dan orang lain. Kalau hanya sekedar berbagi kisah kita hanya sebatas segitu-gitu saja kan teman-teman. Kalau beda, kalau pengalaman orang bisa belajar. Kalau kisah kita dan orang lain itu bisa semuanya ya, bisa kisah kasih misalnya, dan sebagainya. Jadi saya agak kurang serak dengan yang ini ya. Yang D, saya tidak menggunakan sosial media. Nah ini saya pikir tidak ada lagi guru yang tidak menggunakan sosial media ya teman-teman. Bahkan sekarang ibu-ibu mama aja sekarang sudah mau semua jadi konten kreator, saya lihat di Facebook. Mungkin ada teman kita salah satunya di sini yang membagikan kesehariannya, kisah-kisahnya, ada yang nyapu, ada yang masak telur untuk suaminya, ada yang bengkel dan sebagainya. Itu kisah ya. Nah, seperti itulah kalau kisah. Kalau pengalaman hidup itu lebih punya makna dibanding kisah, menceritakan kisah-kisah kita dan orang lain, seperti itu. Oke, semoga dipaham. Kalau teman-teman tidak sependapat dengan saya yang ini, silahkan berkomentar di kolom komentar. Saya tunggu komentarnya. Baik, untuk soal selanjutnya, Anda mendukung tindakan guru menghukum siswa dengan kekerasan? A. Sangat setuju. Nah, bisa jadi nanti di observasi ada pernyataan setuju dan sangat tidak setuju. Pokoknya kita lengkapi semua. Kita siapkan semua senjata ya teman-teman. B. Setuju. C. Tidak setuju. D. Sangat tidak setuju. Anda mendukung tindakan guru menghukum siswa dengan kekerasan. Sekarang sejak 2013 sampai kurikulum Merdeka sekarang, ini sangat keras, sangat dilarang menghukum siswa dengan kekerasan. Maka jawaban yang terbaik adalah sangat tidak setuju. Kalau teman-teman nanti menemukan pertanyaan antara yang seperti ini, pilih yang sangat ya. Itu memiliki poin tertinggi. Kekerasan itu sangat dilarang, makanya kita sangat tidak setuju, jangan tidak setuju. Nah, bisa jadi tidak setuju poinnya 3, sangat tidak setuju poinnya 4. Semoga dipahami ya teman-teman. Jadi pilih yang sangat kalau ada soal seperti ini, pernyataan seperti ini ya. Ini soal pernyataan sebenarnya, setuju dan tidak setuju. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Anda dinyatakan termasuk kategori P2 dalam seleksi P3K 2023. Oleh karena itu, Anda segera menghapus semua postingan sosial media yang berkaitan dengan perundungan. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Tidak setuju, D. Sangat tidak setuju. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Oke, jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Sangat tidak setuju. Kenapa sangat tidak setuju? Jangan dihapus ya. Jangan dihapus ya. Postingannya harusnya tidak usah dihapus. Yang terkait dengan perundungan, karena saya yakin teman-teman guru itu tidak ada yang sepakat terjadi perundungan, karena mereka tahu betul seperti apa itu bullying atau perundungan yang terjadi di sekolah ya. Jadi tidak harusnya seorang P2 itu, seorang guru itu wajib mengkampanyekan ya, wajib mengkampanyekan ke sosial medianya, ke siswanya tentang dampak buruk dari perundungan itu atau akibat dari perundungan itu sendiri. Jadi intinya di sini di soal ini adalah bagaimana guru itu bisa terus mengkampanyekan bullying ya. Tidak boleh, dilarang bullying dan perundungan dan seperti itu. Jangan justru menghapus. Makanya kita memilih option sangat tidak setuju. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini teman-teman. Kalau ada yang kurang berkenan, yang kurang setuju, boleh berkomentar, kita diskusi. Teman-teman juga bisa baca komentar teman-teman di situ. Tinggal mereka memilih kira-kira opsi mana yang memang benar-benar memiliki poin tertinggi, seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah subscribe, like, share dan sebagainya. Saya doakan yang nonton di sini, yang belajar di sini semua lulus tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.